Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada video kali ini saya akan sharing ya mengenai ini masih ada hubungannya dengan kemarin ya. Kita beberapa waktu lalu membahas video sebelumnya mengenai ini sedikit pemahaman ilmu terah atau keturunan atau nasab ya. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya atau bahasa Islam itu nasabnya, ilmu nasab ya, atau terah dalam bahasa Jawa, terah atau keturunan. Nah, karena semuanya itu setiap manusia yang setiap manusia atau yang dilahirkan itu kan punya orang tua. Orang tua punya kakek, nenek, mbah, buyut yang di atas. Dan setiap manusia itu mempunyai memori ya, atau DNA, memori chip ya, kayak kartu ya gitu, memori chip, dan membawa memori DNA leluhurnya masing-masing, dan setiap orang itu berbeda. Makanya kadang ada yang sama, ada yang enggak. Semuanya itu bisa diturunkan. Nah, makanya dalam ilmu torekoh ya, kalau kita belajar memahami lebih dalam mengenai bab torekoh, itu juga sama seperti rantai. Rantai dari atas ke bawah ya. Dari atas ke bawah. Jadi kalau misalkan nih, dari atas torekohnya kuat, dari atas ya, seperti ini, nanti sambung menyambung, seperti ini. Nah, nanti ke bawah lagi seperti itu. Dari atas ke bawah, sambung menyambung ya. Kayak rantai besi gitu ya, yang sebagai tiangnya. Dari atas ke bawah itu kan kuat pegangannya, nah, seperti ini. Itu ibaratnya seperti itu. Jadi kalau torekoh itu dari atasnya kuat, rajin puasa, rajin bertirakat, terus sering sholat hajat, sholat malam, atau ya ya banyak yang dilakukan mengenai torekoh ya. Itu atau tirakat ya, dalam bahasa Jawanya kita mengenal dengan tirakat, atau bahasa Islamnya itu torekoh. Nah, itu seperti tadi, ada hubungannya dengan terah atau keturunan. Jadi kalau yang di atas-atas leluhur kita itu torekohnya kuat, maka nanti yang di bawah-bawahnya pun akan kuat. Tetapi kalau misalkan dalam suatu garis keturunan tertentu, suatu generasi, keturunannya ini mulai melemah, mulai kendor, mulai males puasa, males belajar, males baca Quran, males beribadah, atau males bertirakat, itu istilahnya sudah mulai kendor torekohnya ya, bubar, bubrah gitu ya. Nah, nanti turun temurun pun akan buyar, akan apa, bubrah, lepas kayak gitu, maksudnya akan lemah, akan mulai melemah, sedikit demi sedikit akan melemah sampai ke bawah-bawah. Tapi kalau zaman dulu nenek moyang kita itu kan dari atas itu kan ahli bertirakat ya. Bertirakat untuk diri sendiri, terutama untuk anak keturunannya. Nanti anaknya bertirakat lagi untuk energinya, itu bisa diwariskan atau mungkin diturunkan ke anak cucunya, anak keturunannya. Nah, itu nanti anak yang di bawah itu akan bertirakat lagi untuk anaknya lagi. Nah, seperti itu turun-temurun. Tapi kalau dalam satu generasi tirakatnya itu lemah, mulai buyar, mulai nggak dipakai, nggak dilakukan, itu maka nanti turun-temurun pun akan lemah. Nah, ini kalau ilmu torekoh ya, itu ada hubungannya dengan terah atau keturunan. Atau mungkin ilmu nasab ya, dengan nasab ya, garis keturunan darah itu dari atas ke bawah, itu sangat erat hubungannya ya. Jadi kayak sifat dan karakter ya, air dari atas netes ke bawah ya, buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya, ibarat patah mengatakan seperti itu. Nah, kita juga membawa genetik
leluhur kita masing-masing. Jadi setiap orang itu ada memori DNA leluhurnya masing-masing. Ya, dan leluhurnya itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Dulu-dulunya orang seperti apa, bagaimana gitu kan. Nah, makanya dalam satu garis keturunan itu biasanya ada yang sama dengan leluhurnya. Memang nggak semuanya, nggak 100%, tapi ada lah beberapa gitu kan. Nah, begitupun dalam hal ini ya, suatu wadah keilmuan. Jadi kayak kemarin kan kebaikan dan kejahatan, dosa, amal itu bisa diturunkan, ya kan? Kesalahan yang kita lakukan, kalau kita nggak menuai apa perbuatan kita, maka anak keturunan kita yang akan menuainya. Baik itu kebaikan ataupun kejahatan, ya kan? Nah, ilmu itu bisa diturunkan, sifat dan watak, sifat karakter itu bisa diturunkan. Begitupun dengan torekoh itu bisa diturunkan energinya. Kayak gitu. Makanya kalau kita dari orang, kalau kita nih sebagai orang tua, kalau kita sering berpuasa, sering bertirakat, maka anak-anak kita juga akan nurut. Jadi apa namanya, eh, tersambung lah kayak gitu. Tapi kalau kita nggak pernah puasa, puasa weton, nggak pernah puasa sunnah, atau ya bertirakat lah gitu untuk keluarga kita, anak kita, maka anak kita pun jadi bandel-bandel. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah ini ya, ada rumusnya. Meskipun semua itu ya atas kehendak Tuhan ya. Jadi Allah yang memberikan ujian dan memberikan kemudahan. Nah, itu Allah semuanya. Tetapi di sisi lain kan manusia berikhtiar, berusaha. Dan itu ada rumusnya. Allah juga sudah menjelaskan. Ya, sering ya ada penjelasan-penjelasan bahwa suatu tirakat atau berpuasa itu bisa menghasilkan energi tertentu dan itu bisa diolah menjadi apa yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Apakah itu bisa untuk apa aja? Itu bisa untuk anak kita supaya badan nurut, keluarga kita supaya tenang tentrem. Nah, itu ada caranya gitu loh. Nah, makanya dalam ilmu torekoh itu sangat erat sekali dengan terah atau keturunan. Jadi kalau yang di atas kuat, maka turun-temurun pun akan kuat. Dalam satu generasi bubar atau lemah, nggak pernah melaksanakan atau melakukan tirakat atau berpuasa, males gitu, maka keturunan ke bawahnya pun akan lemah. Seperti itu. Ya, jadi tapi kalau leluhur kita mungkin dalam satu generasi ke atas ada yang lemah bubrah, tapi kalau kita memperbaikinya lagi, kita menguatkan lagi, kita berlatih lagi, kita me, memaksimalkan lagi, itu akan memperbaiki diri kita dan keturunan kita nanti akan lebih kuat lagi. Nah, seperti itu. Jadi sangat erat ya hubungannya. Yang kedua, segala sesuatu kebaikan kejahatan itu bisa diturunkan. Termasuk juga wadah suatu keilmuan. Nah, jadi itu wadah ya. Namanya ilmu, kita belajar suatu ilmu, itu kan harus ada wadahnya. Ya, kalau wadahnya belum ada, atau wadahnya nggak muat, nggak cukup, atau wadahnya nih ada nih luas, tetapi kurang kuat, kekuatannya kurang, lemah gitu loh. Isinya banyak tapi wadahnya lemah, akhirnya lah pecah lah. Seperti mangkok ya, yang mangkoknya kecil atau apa dikasih muatan yang banyak, akhirnya pecah. Nah, ini erat kaitannya dengan terah keturunan dan keilmuan. Kalau seseorang belajar suatu ilmu tapi wadahnya itu lemah, atau wadahnya kecil tapi yang dipelajarinya banyak, itu nggak kuat. Makanya kalau orang-orang guru-guru spiritual ahli toreko itu biasanya harus tahu, biasanya paham kapasitas muridnya itu seperti apa. Oh, ini kalau dikasih ini
nggak kuat, ini terlalu tinggi, jadi dikasihlah yang menyesuaikan dengan porsinya, dengan kapasitasnya, dengan kemampuannya, dengan wadahnya. Kalaupun wadahnya itu kecil, ya diperbesar dulu supaya bisa menampung apa nanti yang akan dimasukkan. Nah, seperti itu. Harus diperbesar dulu wadah itu, wadah keilmuan. Nah, terus kalau wadahnya lemah, ya harus dikuatkan dulu. Ya, di wadah yang besar dan kuat, wadah keilmuan di sini ya. Nah, itu pun ini ada hubungannya dengan terah atau keturunan. Kalau leluhur kita itu wadah keilmuannya kuat, maka kita dan anak keturunan kita pun akan kuat. Kayak gitu. Tapi kalau dari leluhur kita wadahnya lemah, kalau kita ingin menguatkan, maka itu harus ada usaha secara individual, secara pribadi kita menguatkan wadah kita. Itu banyak cara ya menguatkan. Nah, jadi makanya banyak orang-orang yang belajar suatu ilmu tertentu ya, yang harusnya itu harus ada pendampingan seorang guru torekoh atau guru spiritual tertentu khusus, dan dia belajar sendiri. Makanya kadang kalau wadahnya kurang kuat, makanya ada orang yang nggak kuat menerima ilmu itu, akhirnya ya mungkin jadi kesadarannya kurang, atau mungkin jadi emosional. Itu bisa juga, itu ada, ya ada banyaklah yang terjadi kalau seseorang mempelajari suatu ilmu tertentu yang mungkin harus ada gurunya, dan di sisi lain dia belajar sendiri tapi wadahnya itu kurang kuat. Kalau belajar sendiri itu masih bisa, tapi dengan catatan dasarnya itu harus ada. Kita belajar ilmu nih tanpa didampingi seorang guru, tapi kita sudah punya dasar dan wadah yang cukup kuat dan luas, ya, lebar lah wadahnya, kayak gitu, besar dan kuat. Itu nggak masalah kalau kita ada wadah yang kuat untuk menampung suatu ilmu. Nah, tapi kalau kita wadahnya lemah, mangkoknya sempit, kita belajar ilmu yang melebihi kapasitas dari kemampuan kita untuk menyerapnya, dan terus tanpa didampingi oleh seorang guru yang mungkin mengetahui ini kapasitasnya seberapa gitu kan. Nah, itu makanya banyak terjadi orang-orang yang mungkin ya agak, ya listrik itu kayak kongslet ya, kongslet. Jadi mungkin kesadarannya kurang, atau gampang tersinggung, emosional gitu kan. Makanya orang mengatakan mungkin agak kurang kurang waras lah, meskipun diajak ngobrol nyambung, tetapi nggak kesadarannya nggak full seperti orang-orang lain. Nah, itu mungkin bisa jadi karena dia pernah belajar suatu ilmu yang harusnya ilmu itu menyesuaikan dengan wadahnya, tetapi wadahnya itu masih lemah, belum dikuatkan, belum dilatih gitu, belum diperbesar, udah keburu langsung diisi dengan isi ilmu yang kapasitasnya melebihi wadahnya. Nah, itu beresiko ya, jangan seperti itu. Jadi kita harus menguatkan wadah kita dulu, memperkuat dulu. Kita harus memperbesar wadah kita dulu, karena itu beresiko. Kita belajar sesuatu ilmu tanpa seorang guru itu mungkin masih bisa, mampu kalau kita punya wadah yang kuat, punya wadah yang besar, ya kan? Karena kita tahu apa kemampuan kita itu seberapa untuk menampung suatu ilmu. Tapi kalau kita eh, nggak didampingi guru tapi wadahnya kecil, itu beresiko ya. Ya, ini khususnya ilmu-ilmu yang toreko yang nggak terlihat ya, bukan ilmu secara fisik. Jadi beda antara pengetahuan dan ilmu, ya kan? Dalam bahasa Inggris kan juga terjemahannya beda. Knowledge itu pengetahuan, wawasan, pengetahuan yang kita tidak tahu menjadi tahu, yang kita nggak ngerti menjadi ngerti, yang kita nggak paham jadi paham. Itu knowledge, pengetahuan, atau
dalam bahasa Jawanya itu kawruh. Nah, kawruh, wawasan, pengetahuan. Tapi kalau ilmu itu sains ya, dalam bahasa Inggris sains, ilmu, keilmuan itu berbeda dengan pengetahuan. Jadi pengetahuan ya itu masih dalam pikiran kita. Nah, ini perbedaan ilmu dan pengetahuan. Knowledge dan science. Nah, ya. Kalau knowledge, pengetahuan itu masih dalam pikiran kita. Jadi yang kita nggak tahu jadi tahu, kita nggak ngerti jadi ngerti, kita nggak paham jadi paham, terus kita nggak inilah yang nggak memahami apa namanya cuma sedikit mengetahui, jadi kita banyak mengetahui, menambah pengetahuan dan wawasan. Kawruh ya seperti itu kalau bahasa dalam Jawa, kawruh dalam bahasa Jawa ya kawruh itu kawruh ya. Jadi yang bisa melihat mengetahui. Nah, tetapi kalau sains, kalau ilmu itu beda lagi. Dalam bahasa Inggris pun itu beda bahasanya. Antara knowledge dan science, antara pengetahuan dan ilmu itu berbeda. Begitupun dalam bahasa Jawa antara kawruh ya, pengetahuan tadi dengan ilmu itu beda. Kalau pengetahuan itu masuknya ke alam pikir kita, alam logika kita, masih dalam pikiran kita. Tapi kalau suatu ilmu itu masuknya dalam bahasa Jawa itu mengatakan suatu ilmu, ya, ilmu tinemune kanthi laku. Jadi suatu ilmu itu akan masuk ke dalam diri kita dengan diiringi dengan laku atau perbuatan. Nah, seperti itu. Jadi nggak cukup hanya pengetahuan saja, tapi nggak dijalankan. Nah, ilmu itu nggak akan masuk. Masuknya, ya kayak Gus Dur juga itu kan ada lagunya ya, yang dulu itu apa? Ilmu itu manjingnya itu dirasa. Manjinge ngilmu iku ono ing rasa. Manjinge ngilmu itu ono ing rasa. Jadi masuknya suatu ilmu itu ada di rasa kita. Nah, ini perbedaan pengetahuan dan ilmu ya. Jadi masuk suatu ilmu itu ada di rasa kita. Beda, kalau pengetahuan itu masih di alam pikir kita. Dan pikiran pengetahuan alam pikir itu terbatas. Kayak gitu. Alam pikir itu terbatas. Kayak kita memikirkan ini, memikirkan itu, melogikakan ini, itu, oh ini begini-begini, jadi begini. Kayak matematika, 2 tambah 2 sekian. Itu kan ilmu. Apa pengetahuan. Jadi apa namanya? Masih dalam pikiran kita. Bukan belum masuk ke dalam rasa. Tapi kalau suatu ilmu itu sudah manjingnya itu ingralso, masuknya itu ke dalam rasa itu unlimited, tanpa batas. Jadi kalau pikiran kita itu terbatas, ada batasannya, namanya kayak pandangan mata kita nih, kita melihat sesuatu kalau yang jauh banget di sono nggak kelihatan, ada batasan mata fisik kita melihat sesuatu itu terbatas, nggak bisa semuanya bisa dilihat dengan mata fisik. Begitupun pendengaran kita pun terbatas. Kita mendengar sesuatu yang sangat jauh, berapa kilo, 100 kilo dari kita jaraknya itu sudah tak terdengar lagi. Terbatas pendengaran kita secara fisik. Pikiran kita secara fisik itu juga terbatas, masih ada batasannya. Tetapi kalau kita masuk ke rasa, dari pikiran, pengetahuan, wawasan, pemahaman, masuklah, turunlah ke rasa, ke hati kita. Itu sudah unlimited. Yang namanya rasa itu berlapis-lapis, ya. Hati itu ada strukturnya. Semakin masuk ke dalam itu semakin luas. Dan luasnya itu unlimited, melebihi langit dan bumi. Ada peribahasa seperti itu. Dalamnya lautan bisa diukur, tapi dalamnya hati manusia siapa yang tahu? Itu menunjukkan bahwa hati manusia itu tanpa batas. Rasa itu unlimited, tanpa batas aslinya. Nggak ada batasannya. Tapi kalau kita ngomong pikiran kita,
kapasitas kita berpikir itu ada batasannya. Tapi kalau suatu ilmu sudah manjing, sudah masuk melalui rasa kita, itu sudah beda beda tempat ya, beda tempat atau beda alam lah. Alam pikir sama alam rasa. Ini bukan ngomong alam gaib ya, alam roh itu lain lagi. Itu alam yang ada di dalam diri kita. Alam pikir dan alam rasa itu berbeda. Alam pikir itu kita baru memikirkan ini, memikirkan itu, ada logikanya, ada ini, begini. Itu terbatas namanya alam pikir. Tapi kalau alam pikiran itu sudah masuk manjing ke dalam rasa, itu sudah masuk ke alam rasa. Alam rasa itu unlimited, tanpa batas. Bahkan kita nih, melihat sesuatu yang jauh nih, misal kita dengan anak kita yang jauh atau saudara kita, anak kita ya, misal kita jauh sekolah di mana gitu ya, anak kita terjadi apa-apa di sana, kita itu merasakan rasa kita kayak gitu. Jadi kalau pendengaran kita kan terbatas, mata kita terbatas, nggak bisa kita melihat yang sangat jauh, nggak bisa. Tapi kalau rasa kita, meskipun anak kita jauh, terpisahkan oleh ruang dan waktu ya, yang jauh, tetapi rasa itu tanpa batas, unlimited. Kalau kita belajar ilmu rasa, nah jadi anak kita dia merasakan apa, mengalami apa, ada masalah apa, atau mungkin lagi sedih, itu kita sebagai orang tua ngerti, paham apa yang dirasakan oleh anak kita. Lagi sedihkah, lagi bahagiakah, lagi menghadapi suatu masalah apakah? Dari mana kita tahu? Dari rasa kita. Rasa kita itu bisa merasakan unlimited, tanpa batas. Makanya suatu ilmu kalau sudah masuk ke manjing ya, ke dalam diri kita, itu manjingnya masuknya itu ke dalam rasa. Dirasakan gitu. Bukan dilihat. Ya, iman itu kan juga dirasakan dalam hati. Bukan dilihat dengan mata telanjang kita. Nggak bisa. Nah, jadi rasa itu melebihi langit dan bumi, hati. Nah, jadi di sini kita harus paham ya mengenai hal ini. Jadi sangat dalam sekali kalau kita memahami ilmu rasa atau ilmu hati. Nah, jadi ya mungkin next time kita lanjutkan lagi ya. Jadi mungkin sementara ini yang saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Jadi kita bahas masalah wadah. Wadah keilmuan itu ada hubungannya dengan terah atau keturunan. Ya kan? Ilmu torekoh itu juga erat kaitannya dengan terah atau keturunan. Ya kan? Terus suatu keilmuan itu harus ada wadahnya. Kalau wadahnya kurang kuat, maka itu beresiko. Kalau wadahnya lemah, itu harus kita kuatkan dulu. Harus kita perbesar dulu. Itu caranya banyak, untuk metode untuk memperbesar suatu wadah keilmuan. Ya, supaya ilmu yang masuk itu ini bisa ada wadahnya yang cukup kuat dan cukup besar untuk menampungnya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin sementara itu yang saya sampaikan pada video kali ini ya, semoga bisa bermanfaat buat kita semua ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.